Matahari masih begitu terik saat tiba di Dusun Karya Makmur, Desa Batuah, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami menuju tempat pengelolaan air bersih yang dibangun oleh Kepala Desa Abdur Rashid bersama warga di sana. Letak tempat pengelolaan air bersih itu hanya sekitar 20 meter dari Jalan Poros Samarinda, Balikpapan. Dari tempat inilah dalam 2 tahun terakhir, sekitar 600 warga dusun itu terlayani air bersihnya. Padahal sejak bertahun-tahun, bahkan sejak sang kepala desa masih anak-anak, kawasan itu belum pernah tersentuh layanan air bersih dari pemerintah. Saat ini kita sudah berada dengan pemerintah desa, yaitu Pak Kepala Desa Pak Abdur Rashid. Tidak mengherankan kalau Abdur Rashid terlihat antusias menunjukkan buah karyanya selama menjadi kades dalam hal menyediakan air bersih warga. Dibantu oleh sahabatnya Nasrullah dan juga para warga yang terlibat dalam BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, kini warga desa itu merasa gembira. Desa mereka memang tak mudah terjangkau layanan PDAM. Jaraknya dari ibu kota Kecamatan Lojanan yang sudah tersambung air bersih milik pemerintah daerah sekitar 30 km. Melalui jalan perbukitan dan jurang. Andai kita ada sungai, itu mungkin tidak terlalu susah. Tapi ini kita tidak ada sungai. Ini daerah tanggung ini, mengandalin air dari bawah. Ya. Tingkat kesulitan itu membuat Abdur Rashid memutuskan tidak perlu menunggu PDAM menyambung pipa ke desa mereka. Hingga akhirnya, dia membangun sendiri Pansimas atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ada banyak cerita sukacita setelah adanya Pansimas di dusun itu. Warga tidak lagi membeli air bersih dari penjual air tandon. Warga sekarang bisa menikmati air bersih dari instalasi air Pansimas ke rumah mereka. Seperti pelanggan PDAM juga, tiap rumah warga terpasang meteran air sehingga terkontrol berapa kubik air yang terpakai setiap bulan. Pak Nasrul, sebagai pengelola Pansimas ini, bisa dijelaskan sejak kapan ini Pansimas berdiri dan bagaimana sekarang melayani masyarakat? Ini berdirinya 2 tahun yang lalu dari sekarang. Kemudian sistem pelayanannya itu dari kita pasang dari rumah ke rumah. Yang awalnya dulu kita enggak pakai meteran. Seiring berjalannya waktu kita mendapatkan kendala itu, kemudian kita berinisiatif untuk menggunakan meteran air, sehingga air yang kita tampung ini bisa terbagi dari rumah ke rumah. Yang Sekarang awalnya berapa sekarang yang terbagi dengan masyarakat di desa Dusun Karya Makmur ini? ini sudah berjalan 4 RT, kurang lebih 120 rumah, Ya. dengan jumlah penggunanya itu, jumlah orang yang menggunakan sekitar 600 orang. Jadi sekarang masyarakatnya itu 1.600 orang itu sudah bisa minum air langsung sebenarnya. Bisa dari sini. Terdekat air ini kan sudah diuji. Diuji lab, hasil kerjasama kita dengan Polnes. Polnes Unmul ya. Polnes Samarinda. Oke, baik. Berarti sebelumnya sebelum 2 tahun yang lalu, berarti masyarakat ini tidak punya air bersih. Iya, menggunakan sumur-sumur galian. Sumur-sumur galian. Ya. Oh. Begitu musim kemarau ya kita Kalang kabut. Ya. Kemudian kita beli dengan harga yang tinggi. Berapa dulu harganya tuh? Sekitar 80.000 per tandonnya. Per tandon. Isinya 1.200 liter. Berarti kira-kira bisa pakai hanya 3 hari. 3 hari. Kalau iya. untuk 5 keluarga, 4 orang. Iya. Gitu, jadi luar biasa ya. Dan dulu katanya Pak Nasrul adalah penjualnya. Ya, penjual air. Sekarang nggak rugi nggak, Pak? Nanti saya. Ya, hitung-hitung bantu masyarakat lah. Gitu ya, bantu masyarakat ya. Oke, sedikit prosesnya Pak. Prosesnya dari bagaimana dari proses Pansimas ini sekarang
misalnya tadi kan dari air tanah, kemudian bagaimana melalui proses supaya menjadi air bersih. Dimulainya, Jadi airnya ini awalnya itu dulu merah, merah, kemudian kita endapkan, tidak berhasil, kemudian kita dapat kerjasama dengan Polres, akhirnya dibantu, sehingga dengan seperti ini kita bisa mengelola air menjadi bersih. Jadi sekarang prosesnya kan saya lihat ada 5 kotak gitu Ada kan. lima Nah, kotak. bagaimana cara sampai ke air bersih itu? Sampai jadi menjadi bersih. Nah, mulainya dari sedot dulu. Dari sedot dulu, Sedot, kemudian membangun, naik berarti membangun sumur bor dulu. sumur bor dulu. Oke. Kemudian kita alirkan ke sini Pakai mesin itu. Pakai mesin. Tarik ke mesin ke itu ke ya. aerasi ini. Yang tinggi itu ya. Ini namanya aerasinya. Air asi. Aerasi ini aerasi iya. Nah, Jadi kemudian, dia merubah, misalkan kadar besinya, iya. besi air, kemudian kita injek dengan bahan kimia. Iya. Melalui proses bak-bak yang ini, dari 4 bak ini, maka dapatkanlah air Yang bersih, yang sudah standar, yang sudah standar. higienis, layak minum. pH-nya pH-nya itu bisa kemarin terakhir yang diuji ini 7, Iya. sudah standar, Sudah bisa standar. layak minumnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi apa sih yang ke depan bahwa ini rencananya, kalau ini kan masyarakatnya pasti akan bertambah, jumlahnya akan bertambah, kan begitu kan? Pasti kebutuhan ini sudah full kayaknya nih, sudah puncak kapasitas. Ya, berarti kan harus bertambah nih. Kalau Ya. masyarakat bertambah, apa rencananya ke depan? ke depan kita akan membangun bendungan air, nanti yang akan disedot ke sini. Itu kerjasama pemerintah desa, pengurus pemerintah desa dan Pemerintah desa ya, berarti saat ini kita sudah berada dengan pemerintah desa, itu Pak Kepala Desa Pak Abdul Rashid. Ya, jadi Pak Abdul Rashid, jadi rencananya ke depan ini memang Pansimas itu adalah air bersih adalah masalah utama ya di desa Batua ini. Kalau pengamatan saya, kebetulan kan saya kecil di sini, memang yang menjadi kendala adalah saat musim kemarau. Nah, karena sumur galian ini kan dia kedalaman 2 meter, 4 meter, ya dia tentu airnya sangat terbatas. Makanya dengan adanya ini, target kita ke depan adalah bahwa persoalan air bersih ini tidak ada lagi kendala di masyarakat. Kita ingin menyajikan bahwa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti air harus selesai. Makanya begitu terpilih tahun 2019 yang lalu, yang pertama saya studi banding ke desa lain adalah tentang air bersih. Saya ajak Pak Nasrul, ada beberapa orang kemarin kita berangkat, kita pelajari dari yang sederhana kemudian sampai kemudian berbentuk seperti ini. Nah, alhamdulillah karena ada dukungan dari, termasuk dari Pak Bupati juga 2 kali ke sini dan memberikan bantuan. Kemudian kita manfaatkan CSR perusahaan yang memang yang beroperasi, tambang-tambang yang beroperasi di sini, sehingga prosesnya itu bisa lebih cepat. Karena kalau kita hanya mengandalkan dana desa kan terbatas, karena bukan hanya persoalan hari harus diuruskan. Jadi seperti itu. Jadi selama 2 tahun baru menjabat ini, air bersih sudah tertanganin untuk berapa orang? Kalau karena kita membaginya per dusun ya. Kalau Per dusun ya? kita ini kan ada 10 dusun, ya mungkin memang masih sekitar 30% lah 30% yang terlayani. Hanya saja di 30% itu kan berproses. Artinya prosesnya itu kita sudah mulai, tapi nanti uji cobanya itu 1 RT, 2 RT, sama kayak dulu di sini. Kita ujinya 1 RT sampai kemudian 4 RT. Kenapa? Karena kita sambil melihat kemampuan sumber airnya. Karena kita takut kan sudah pasang instalasi pipanisasi, tahu-tahu sumber airnya tidak kuat. Nah, makanya ini kita bantu. Selain sumur bor, juga ada bendungan kita buat yang dibilang Pak Nasrul tadi. Kita buat bendungan air, nanti itu sumber air bakunya dari sana. Kita sudah sampaikan ke Polres dan itu sudah diuji. Tinggal nanti kita bagaimana mengkombinasikan antara sumur bor dengan air yang dari bendungan tadi.
30% itu berarti pendapatannya kan, karena ini air kan akan konsumsi masyarakat, dan masyarakat juga membayar seperti halnya dengan PDAM. Ya, Gitu kan. Berarti lumayan besar intinya sudah ada Kalau sekarang ini kan kita belum bisa mengatakan laba atau apa, karena target kita kan memang bukan murni bisnis, tetapi ini murni memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalaupun misalnya ada kelebihan dari yang kita dapatkan, biasanya kita langsung pengembangan. Karena kan kayak pipa kan harus kita pengadaan terus. Karena dengan jarak dengan rumah yang berjarak-jarak itu kan butuh juga pipa yang banyak. Jadi ya memang ini butuh perjuangan. Tetapi kalau tidak dimulai sekarang ini, sampai kapan persoalan ini tidak selesai? Ya, tapi sekarang tidak ada subsidi itu dari soal pembiayaan. Oh, enggak. Sekarang kan ada berapa persen sih Mas di Batu? Kita kan ada 4 ini yang sedang berjalan ini, dan semuanya ini kita berharapkan mandiri memang. Mandiri. Ya pokoknya kita sudah bantu bangunkan ini, ya selanjutnya kita serahkan supaya mandiri. Nah, tinggal nanti pengelola dengan bagaimana mengelola itu supaya bisa berjalan. Kan teman-teman ini kan pasti butuh perawatan untuk mesinnya. Ya. Andai kata suatu saat tiba-tiba mesin rusak, makanya pemerintah selalu memantau. Kemarin saya diskusi sama teman-teman, gimana? Oh, kami sudah punya cadangan mesin Pak, jadi ketika rusak langsung ganti, ini diperbaiki lagi. Begitu juga dengan maintenance yang lain. Ya, berarti cash flow-nya sebenarnya sudah jalan. Kalau ya? cash flow-nya normal lah. Bagus. Bayangkan kita dulu dari pakai listrik 2000 kWh, sekarang sudah 11.000. Dan itu uangnya dari situ. Oh ya, sudah. Jadi karena target belum lagi menggaji. Ya, target kita kan begini memang. Target kita adalah bahwa apa yang kita dapatkan dari masyarakat itu bukan mendapatkan keuntungan, tetapi akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi setidaknya saat musim kemarau orang tidak sibuk lagi cari air apa. Ini baru 2 tahun menjabat sebagai kepala desa, berarti kan ada 3 tahun lagi, ada 70% lagi yang belum terlayani. Kira-kira berapa persen ini bisa Sebenarnya kalau target saya itu 2023, paling lambat 2024 itu selesai. Sudah selesai, tidak ngomong lagi air bersih di sini. Saya memang merencanakannya itu sampai akhir masa jabatan, karena tempat kita ini kan berjauhan, bukan satu tempat ini aja kan, ada 10 dusun. Jadi kalau 4 berarti kan masih ada 6. Tetapi 6 itu secara bertahap kan sudah kita bangun. Kayak dulu ini kan kita bangun bornya dulu. Nah di tahun kedua kita anggarkan lagi baknya. Jadi begitu seterusnya. Di daerah-daerah lain kita juga sudah mulai membangun sumur bor. Ya sekarang upayanya bagaimana selain dana dari CSR, dari dana mana lagi yang mau ada yang kami maksimalkan sekarang ini adalah menggandeng juga anggota DPR. Oh, pokir. Ya, dari pokir-pokir aspirasi itu juga kita berharap. Jadi paling tidak kan bagi tugas. Kalau misalnya pipanisasinya dari DPR, kemudian kami membangun baknya, perusahaan membangun sumur bornya, kan ini akan lebih cepat. Makanya target saya kalau tidak bisa selesai di 2023, paling tidak 2024 itu clear. Akhir masa jabatan saya kan 2025. Ya. Berarti kalau misalnya ini kita ngomongin dari mulai nyedot air, menyiapkan semuanya, bak-baknya dengan alat-alatnya, itu perlu uang berapa? Plak baru bisa jadi ini barang. Kalau dulu kita itu satu ini. Biayanya tuh sekitar 200 juta. 200 juta sudah bisa jalan. Baru baknya Pak. Baru baknya. Oh, baru bak. Nah, totalnya kita setengah mesin-mesinnya dengan pipanya dengan kalau mengikuti minimal lah. Minimalnya mungkin di sekitar 500 lah. 500 sudah bisa membentuk. Hanya saja unit. kita kan di desa ini kan sistem gotong royong. Jadi kayak upah itu kayak ini dulu gotong royong kita ini buat ini. Jadi alhamdulillah juga partisipasi masyarakat juga sangat tinggi. Jadi ada biaya-biaya yang bisa kita tekan. Jadi target kita maksudnya ya ini jalan dulu. Yang bisa kita kerjakan sama-sama kita kerjakan sama-sama. Ada berapa unit yang diperlukan sekarang kan 4 ini? Harus 10. Di masing-masing dusun harus ada satu. Oke. Nah kemarin kita dapat bantuan 1 miliar kalau dalam dasar dari Pak Bupati. Memang karena kemarin kita kurang 5 tempat ya. Iya. Nah Pak Bupati itu maunya 1 miliar itu 200 satu tempat, dan infonya tahun ini akan
digulirkan. Ya memang salah satunya program dari Bupati itu kan Ya. juga Pak Bupati kan Tukaridaman itu kan punya bersih desaku, air bersih desaku. Nah, kebetulan kami menjalankan duluan. duluan. Jadi Pak, makanya kan beliau ya sudah ini sejalan dengan visi misi kita, bisa ya jadi sudah contoh dari kita daerah support lain. ya. Ya. Karena andai kita ada sungai itu mungkin tidak terlalu susah, tapi ini kita tidak ada sungai. Ini daerah tanggung ini, mengandalin air dari bawah. Dari bawah ya. Oke, kayaknya terima kasih sudah bisa berdiskusi tentang air bersih di Desa Karya Makmur dengan Pak Nasrul dan sebagai pengelola, dan juga dengan Pak Kades, Pak Abdul Rashid. Nanti kita jumpa lagi. Dari Desa Batua, Charles Siahaan dari BKTV melaporkan.